Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat kita. Saya hadir lagi dalam video pembuatan atau teknik pembuatan angket. Namun video kali ini saya tidak share untuk cara pembuatan kalimat dari dalam angket karena sudah di share di video sebelumnya. Nah, kali ini saya mencoba untuk share bagaimana caranya membuat angket yang sudah jadi, angketnya draftnya sudah jadi tapi mau disebarkan melalui online. Oke, sebelumnya pasti kita harus menyiapkan draft dari angket yang sudah kita pikirkan ya. Pertama-tama saya pasti membuat kata pengantarnya sekalian untuk menunjukkan kepada responden apa sih tujuannya angket itu diberikan kepada mereka dengan identitas saya sebagai pembuat angket. Kemudian saya memerlukan data demografi responden karena data demografi responden itu nanti akan bisa mendukung dari analisa di variabel-variabel yang telah diolah datanya dengan SPSS. Saya menggunakan hanya sedikit data responden karena memang ini ditujukan pada responden mahasiswa. Nah, teorinya atau variabelnya saya hanya menggunakan dua, variabel bebas dan terikat. Dengan metode penelitiannya deskriptif dan korelasional atau kuantitatif. Ya, dengan sebelumnya saya memberikan petunjuk kepada responden bagaimana cara mengisi. Ya, harus mencantumkan tanda contreng di kolom yang tersedia dengan keterangan SS itu sangat setuju sampai dengan STS sangat tidak setuju. Variabel bebas yang pertama saya menggunakan pembelajaran daring atau online dengan sumber referensinya adalah Ruth, Dalam, Badru, Dalam, Mahnun ya. Dengan menggunakan 3 dimensi atau indikator dengan masing-masing indikator ada saya buat 2 dan 1. Diulang lagi bahwa kalimat dalam sebuah angket itu tidak diharuskan membuat 1 dimensi itu 2 kalimat. Namun 2 kalimat itu digunakan hanya untuk antisipasi apabila 1 kalimat ini nanti diuji validitas bisa saja tidak valid, maka saya bisa berharap menggunakan kalimat yang satu lagi supaya saya tetap mendapatkan dimensi informasi dan metode. Misalnya begitu ya. Kemudian teori yang kedua atau variabel terikat saya menggunakan teori kebahagiaan atau dari Chaplin. Itu juga menggunakan sama 3 dimensi dengan masing-masing dibuat kalimatnya ada 2 dan 3 kalimat dalam angket. Setelah ini udah selesai fix, kita ke Google, kita mencari di search-nya adalah Google Formulir, kemudian kita cari yang login. Oke, untitled form itu kita coba buat judul. Saya mencoba judulnya adalah pengaruh pembelajaran daring atau online terhadap kebahagiaan mahasiswa dalam belajar. Oke. Terus untuk description-nya atau deskripsinya saya akan kopas dari sini. Oke. Kemudian untuk pertanyaan pertama ya, ini pilihnya multiple choice. Yang pertama saya mulai dari demografinya dulu, yaitu jenis kelamin. Option pertama saya kasih perempuan. Option kedua saya kasih ini tadi harusnya diketik ini, nggak bisa muncul ya. Laki. Oke, selesai. Untuk yang pertama data demografi kedua saya pakai usia. Ini jangan short answer ya, kadang ini suka berganti sendiri jadi harus cek lagi. Kita ganti sesuai dengan yang kita mau. Saya ambil 17 sampai 20 tahun. Terus yang kedua saya taruh
21 sampai 24 tahun. Coba deh kalau Anda lihat ya, 17, 18, 19, 20 intervalnya adalah 4 tahun. Berarti 21, 22, 23, 24 ini 4 tahun. Jadi kalau pakai usia itu skalanya interval. Kalau pakai perempuan dan lelaki itu skalanya adalah ordinal, di mana ordinal tidak membedakan tingkatan antara satu dimensi dengan dimensi lain. Tapi kalau usia memakai skala interval itu kita membedakan tingkatannya. Itu ya, nanti baca aja teorinya, memang seperti itu. Kemudian yang opsi ketiga itu pilihannya 25 sampai 28 tahun. 25 sampai 28 tahun, cek aja bahwa intervalnya tetap 4. Saya nggak pakai yang di atas 28 tahun ya, karena nggak ngajar S2 ya. Oke, ini hilangkan. Kemudian tambah lagi question yang ketiga, kalau nggak salah pendidikan. Salah. Pencet ya, salah pencet. Maksudnya bukan pendidikan ya, ini harusnya mata kuliah. Maaf, salah. Dibenarkan di sini aja. Mata kuliah yang pertama, karena saya semester ini mengajar hukum dan etika bisnis. Yang kedua itu mengajar metodologi penelitian. Oke, yang berikutnya program studinya. Studi ini ada S1, kemudian ada diploma 4. Oke, masuk ke pernyataan. Pernyataan pertama langsung aja, kalau mau memudahkan kita untuk mengingat, karena yang pertama adalah variabel bebasnya kebahagiaan, pengajaran. Kita boleh tulis di sini, nggak apa-apa, bebas ya. Kalau mau apa juga nggak apa-apa. Saya tulis lagi dalam kurungnya adalah si dimensinya, yaitu informasi dan metode. Informasi dan metode. Langsung ke bawahnya, apa bisa ya? Langsung ke bawahnya kalimatnya. Ini orang males nulis lagi, jadi copy paste semuanya. Jangan lupa ini diganti, dilihat ya. Pilihan kita kan multiple choice. Yang pertama adalah sangat setuju. Sangat setuju. Yang kedua setuju. Yang ketiga tidak setuju. Yang berikutnya sangat tidak setuju. Terus seperti itu ya, kita tulis sampai pernyataannya selesai. Oke, yang kedua, balik lagi saya tulis ininya. Kita lihat ya, bisa di copy nggak? Bisa. Questionnya. Oke, terus saya beralih ke sini, saya copy paste ini daripada nulis lagi. Tuh kan, berubah lagi, jangan lupa ya, dicek lagi. Kita pilihnya multiple choice. Sangat setuju. Ya, ini harus sabar ya, ditulis semua satu-satu.
Setuju. Sudah setuju. Sangat tidak setuju. Oke, ganti lagi. Question yang kedua tentang media. Coba ya saya gabung ini, bisa nggak? Oke, bisa ya. Kurang nulisnya, ini masih pengajaran metode, ini pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah sangat setuju. Kalau Anda sekalian sudah bisa, ya nggak usah lihat ini lagi ya, udah bisa sendiri. Ini untuk yang mungkin belum pernah pakai Google Form atau Google formulir online. Nah, satu lagi ada namanya SurveyMonkey. Cuma komputer saya atau laptop saya nggak kompatibel dengan dengan aplikasi online Monkey ya, karena dia membutuhkan resolusi yang besar. Saya kurang tahu berapa resolusinya, tapi pasti saya laptopnya tuh nggak mampu ya, jadinya saya hanya bisa pakai Google Form, harus di upgrade dulu, nggak ada waktu, jadi pakai yang ada aja. Yang penting apa yang akan kita buat itu tersampaikan. Oke ya, seterusnya seperti itu sampai selesai, sampai pernyataannya Anda habis. Ini berubah lagi, hati-hati ya. Cek lagi. Setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Question yang berikutnya. Masih pengajaran di saya. Tadi objektivitasnya. Tuh kan berubah lagi ya. Oke, ininya ganti. Oke, berikutnya yang variabel kedua ya, atau terikat. Kebahagiaan. Terus yang pertama acceptance ya, atau penerimaan. Oke, itu ini ganti lagi. Multiple choice. Oke, selesai untuk yang pertama. Dan seterusnya ya, nanti saya lanjutkan lagi di part berikutnya karena ini waktunya hampir habis. Kita lanjutkan untuk mengetahui bagaimana nge-share-nya dengan link yang dibuat oleh Google Form. Sampai jumpa di video berikutnya.